Shalom seluruh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, serta kepada hambanya Bapak Pendeta Johan Mugi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati untuk memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan doa hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak yang baik, selamat siang. Terima kasih kalau Tuhan boleh mempersatukan kami kembali. Walaupun saat ini kami tidak bersatu, tapi kami percaya Tuhan yang boleh menyatukan setiap hati kami. Sebentar kami ingin memulai persekutuan Jumat pada hari ini. Tuhan yang boleh menyiapkan setiap hati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Biar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Bapa. Terima kasih kalau Tuhan Yesus boleh mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Tuhan boleh bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus setiap kesalahan dosa kami. Mari dengan hati kesungguhan kita angkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Angkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. Katakan sekali lagi dengan iman. Dengan segenap jiwa ragaku. Kepada hambanya Bapak Pendeta Johan Mugi dipersilakan. Saya bisa mulai sekarang. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak untuk siang hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan beri kesegaran untuk kami bisa menangkap apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Dan biar setiap kami bisa mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya coba set sebentar. Ya, saya rasa sudah oke. Apakah suara saya dan gambar terlihat dengan jelas? Kita nggak bisa cat ya di sini ya. Kelihatan jelas, Pak. Oke ya. Ya, jadi nanti kalau saya ada tanya jawab boleh ya di kolom chat kalau ada kolom chatnya. Terima kasih untuk kesempatan. Oh ya, terima kasih baru kebaca nih tulisannya. Makasih untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Temanya adalah tentang kematian yang agung dan waktu kita adalah 30 menit. Saya langsung aja mengajak kita buka dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi bicara mengenai kematian yang agung, bicara adalah Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara. Bicara keselamatan itu bukan hanya bicara tentang kalau kita mati, kita pasti masuk surga, punya hidup yang kekal. Masalahnya kita kan nggak pengen cepat-cepat mati kan. Nah selama kita hidup, bicara keselamatan juga Tuhan mau supaya kita menikmati surga di muka bumi ini. Nikmati surga di hati kita, keluarga kita, di keuangan kita, dalam hubungan kita ya. Jadi ini konteksnya luas sekali, pemulihan atau keselamatan yang penuh. Nah, bicara tentang kematian yang agung dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, walaupun sudah lewat beberapa waktu yang lalu, tapi kita bisa belajar beberapa hal supaya kita semakin mengalami Tuhan di dalam kekristenan kita. Saya akan bahas 4 hal aja dari Fatsal yang barusan kita baca. Nah, bicara tentang kematian agung, kematian Yesus di kayu salib, bagaimana tanggapan kita terhadap karya kematian Yesus di kayu salib. Karena tanggapan kita menentukan apa yang akan kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan terhadap kematian yang agung, karya Yesus di salib, adalah kita punya kerinduan. Kita baca dulu ayatnya ya, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya ulangi ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi yang dia mau lihat tuh, Yesus itu siapa gitu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, poin pertamanya boleh disingkirkan dulu. Jadi udah selesai slide-nya, kita bahas ya. Nah, jadi orang itu bisa ada kerinduan karena ada kebutuhan. Misalnya contoh, saya itu punya kebutuhan untuk sehat. Dari kebutuhan untuk sehat itulah, saya mulai merindukan siapa yang bisa ngajarin untuk makan sehat, siapa yang bisa ngajarin olahraga yang benar.
Kalaupun sekarang saya nggak bisa melakukan fitness lewat fitness center yang resmi karena pandemi, saya lewat YouTube dan saya tanya-tanya sama orang yang ahli. Lalu misalnya saya mulai bersepeda, saya tanya bersepeda yang benar tuh gimana sih? Sepeda itu sebetulnya apakah hanya untuk kardio, untuk jantung, ataukah membentuk otot? Apakah di usia saya sekarang masih aman untuk bersepeda? Itu sebelum saya bersepeda serius, saya tanya benar-benar. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan tentang pola makan. Saya beberapa kali undang pakar-pakar kesehatan, salah satunya Mas Aderai. Nah, jadi karena yang ngadain kami, jadi saya orang yang pertama yang nanya selesai beliau mengajar. Bahkan saya sempat bikin IG Live dengan beliau dan banyak pertanyaan dari teman-teman dan saya sendiri yang saya tanyakan. Nah, kenapa saya begitu rindu? Bahkan saya follow IG-nya yang tentang makanan sehat, diet dan lain-lain itu sangat banyak. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan. Saya tuh pendeta, hampir setiap hari doain orang sakit, terima berita orang yang sakit. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau tua seperti itu. Jadi dari kebutuhan lahirlah sebuah kerinduan. Lalu misalnya contoh, dia punya kebutuhan tentang keuangan. Dia melihat misalnya teman-temannya, keluarganya yang lain, hidupnya susah, saya nggak mau. Saya pengen benar dari muda, bekerja yang benar, investasi yang benar, kelola uang yang benar. Nah, itu menjadi kerinduan dia, sehingga setiap kali ada pelajaran-pelajaran tentang keuangan, artikel-artikel, dia baca. Nah, sekarang kita bahas tentang Sakius ya. Kenapa sampai firman Tuhan bilang ini? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia itu dibenci. Dia seorang pejabat di bagian pajak, custom, bea cukai, dan dia itu dari orang Israel yang akhirnya kerja sama orang Rom. Orang Rom yang menjajahnya Israel saat itu. Jadi dia dianggap pengkhianat. Pertama dianggap pengkhianat, lalu dia juga dibenci sama orang karena suka memungut lebih dari yang seharusnya. Misalnya pajaknya 100, dipungutnya 200. Pajaknya 200, dipungutnya 500. Jadi orang tuh kesel sama dia. Nah, saya pelajari apa sih yang menjadi kebutuhannya sampai dia tuh pengen tahu, dia ingin melihat orang siapakah Yesus itu, ada kerinduan untuk ketemu Yesus, pasti ada kebutuhan kan. Yang pertama dia butuh diterima. Karena pasti orang tolak dia kan? Orang tolak dia. Orang tuh punya dua kebutuhan atau ketakutan. Yang pertama takut mati dan takut ditolak. Takut tertolak dan takut mati. Jadi dia punya kebutuhan ingin diterima sama orang, sementara orang-orang menolak dia. Yang kedua kebutuhannya adalah dikasihi. Orang-orang benci dia lah. Orang biasanya sebisa mungkin nggak bayar pajak. Kalau bayar pajak benar aja itu kadang-kadang berat, apalagi bayar pajak nggak benar kan, yang harus diperes dan lain-lain. Yang berikutnya dia punya teman, dia pengen punya teman kebutuhannya. Ingin diterima, ingin dikasih, ingin punya teman. Bayangin nggak sih udah punya posisi, terkenal, kaya, banyak uang, mungkin rumahnya besar, fasilitasnya banyak. Tapi kalau sendirian nggak punya teman kan menderita kan, itu kebutuhan. Lalu dia ingin mengisi kekosongan, itu kebutuhannya. Makanya dia pengen tahu orang apakah Yesus itu. Karena kalau orang udah punya segalanya, dia pasti nggak cari Yesus. Walaupun dalam hidup kita ada sesuatu yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Yesus. Masih ingat orang muda yang kaya? Dia udah punya semuanya, tapi dia masih punya kebutuhan. Untuk peroleh hidup yang kekal tuh gimana sih? Dan yang terakhir adalah kebutuhannya dia ingin bahagia. Bayangin, terkenal, punya jabatan, punya posisi, kaya, tapi nggak bahagia. Karena kalau dia bahagia, dia nggak mungkin cari Yesus. Ini 5 kebutuhan. Ingin diterima, ingin dikasihi, ingin punya teman, ingin mengisi kekosongan, ingin bahagia. Setiap kita punya kebutuhan. Nah, pertanyaannya saat kita belajar tentang kematian yang agung, saat kita merayakan lagi Jumat Agung dan Paskah, coba deh kita jujur, kebutuhan kita apa? Ini saya lihat ya, yang hadir berapa, termasuk saya mungkin 33 orang. Dari 33 orang ini siapa yang nggak punya kebutuhan? Ini saya coba scroll, ini nggak, kebanyakan hitam sih, saya nggak bisa lihat mukanya ya, cuma ada wajah saya. Nah, kalau kita nggak punya kebutuhan, buat apa kita datang sama Yesus? Tapi kalau kita punya kebutuhan, Yesus itu sumber dari segala sumber, Yesus itu adalah jawaban, dia jalan kebenaran dan hidup. Yang perlu kita lakukan adalah sekarang cari tahu kita punya kebutuhan apa. Dan kalau kita udah mentok ke kiri, kanan, depan, belakang, gini-gini aja buntu,
hari ini ada jalan keluarnya, yaitu Yesus. Jadi yang pertama gini, miliki kerinduan. Kalau kita ingin mengalami karya Yesus di kayu salib, mengalami kematian yang agung itu, ada kerinduan, dan kerinduan muncul saat kita rendah hati dan mengakui kita punya kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usaha. Tanggapan kita terhadap kematian yang agung selain punya kerinduan, kita harus punya usaha. Ayat keempat kita lihat, maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Coba ya bayangin ya, maka berlarilah pejabat yang terkenal itu, yang posisinya tinggi dan kaya raya, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bicara tentang lari, saya itu dari kecil nilai olahraga kurang bagus ya, karena gemuk banget dan ya segala macam, pokoknya saya lulus tuh anugerah deh. Volley, basket, yang namanya suruh apa tuh sit up, koprol, bukan salto, apa tuh kayang dan lain-lain tuh nggak jelas juga olahraga apa waktu sekolah. Dan waktu saya mencoba berlari, saya mengalami kejadian itu berapa tahun lalu, lutut saya robek ya, sobek. Jadi sedih banget, lagi senang-senangnya lari, bisa lari 1 jam, karena lagi mau hidup sehat. Wah itu rasanya happy banget, keringet keluar banyak, berat badan turun. Ternyata kata dokter, kalau dari dulu nggak pernah lari, badannya berat sekali, saya 98 kilo itu hari dengan tinggi 169 cm, kamu tuh nekat, dia bilang, untung nih nggak harus dioperasi. Jadi saya harus pensiun lari, cuma boleh jalan cepat aja sekarang, jalan cepat. Nah, itu awal mula saya lari, dan saya lari cuma pengen sehat. Nah, kalau pengalaman lari yang negatif ya, yang bukan untuk sehat tuh paling pernah dikejar anjing. Jadi saya kadang mesti kejar pesawat, mesti ada meeting pagi, tetap pengen olahraga. Saya keluar pagi jam 5, tiba-tiba ada anjing. Biasa saya hafal tuh lokasi, mana ada anjing, mana nggak ada anjing. Itu nggak tahu anjing siapa, dua gonggong. Lalu saya ingat teman saya bilang gini, pokoknya kamu kalau mau dikejar anjing, kamu berlutut pura-pura ngambil batu. Tuh anjing tahu dia pasti mau disambit katanya. Saya udah berlutut ya, saya pungut batu, tuh anjing tambah deket, lari saya. Itu satu. Kedua, kebelet buang air besar berapa kali, nggak tahu dikasih makan apa sama orang. Yang ketiga tuh kejar pesawat, suka sekali karena jadwal saya padat. Sampai istri saya bilang, tolonglah sayang, dia bilang jangan nanti nama kamu terkenalnya nggak bagus di lewat panggilan kepada Juan Mogi, lari sampai ke gerbang. Itu aja. Nah, kalau cuma untuk lihat orang, itu lari karena pengen sehat dan lari karena unsur-unsur negatif. Kebelet buang air lah, terus karena salah makan, dikejar anjing, terus tadi saya cerita apa. Jadi nggak ada yang karena mau lihat sesuatu sampai saya lari, nggak ada tuh. Saya ingat nonton konser gara-gara tuh kan saya pasang Spotify di mobil saya, anak saya bilang gini, Dad, itu lagu apa ya Dad ya? Dia bilang dia nggak tahu, dia pasang lagu-lagu dia. Saya bilang, enak juga nih. Itu dari berapa tahun lalu tuh saat dia umur 8 tahun kali ya, 7-8 tahun. Ini katanya Ed Sheeran Dad. Oh Ed Sheeran ya. Ini siapa nih, Maroon 5, saya taunya kan Macaron. Bagus Dad lagu-lagunya. Saya dengerin enak juga. Anak saya senang banget musik dari kecil. Jadi saya itu hari ikut konser di mana itu ya, di BSD ya. Itu macetnya minta ampun. Harusnya kita nyampe 6:30, nyampainya 8:30 dan konsernya ditunda. Anak saya udah sampai ketiduran. Terakhir saya nonton di Amerika konsernya Maroon 5. Itu walaupun beli tiket mahal apa ya nggak sampai lari-lari gitu. Tapi Sakeus, seorang pejabat, punya banyak uang, pasti banyak akses dong, sampai lari-lari. Berarti kan ada sebuah kebutuhan. Nah, saya gemes tuh lihat orang-orang Kristen karena saya kan mengembalakan lama, puluhan tahun. Udah susah, udah kejepit, udah perlu bantuan. Malah yang kelihatan lebih aktif pendetanya sama pembimbing rohaninya, dia mah santai. Puasa nggak mau, doa nggak mau, persekutuan doa males-malesan, baca Alkitab Senin Kamis, nggak ada usahanya. Dan kalau saya lihat orang penting seperti Sakeus, harusnya kalau pejabat lewat kan orang buka jalan kan. Cuma kan orang benci dia, orang kesel sama dia ya udah nggak peduliin.
Nah, dia bisa nggak bawa ajudan? Misalnya bawa patwal, pakai tenot, bisa. Dia bisa pakai berbagai macam cara, dia pejabat. Tapi enggak, ada sesuatu di hatinya, saya harus bertemu langsung dengan Yesus. Nah, usaha ini nih yang banyak hilang nih. Memang ada yang bilang ini, Pak, bukankah kita diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan baik? Coba buka satu ayat ya. Ini ada bedanya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu benar. Jadi ada yang bilang ini dengan berbuat baik, dia diselamatkan. Enggak gitu. Tuhan kalau menyelamatkan kita, dia selamatkan kita. Nah, masalahnya, waktu Tuhan menyelamatkan kita, seringkali kita dalam keadaan yang punya pergumulan, punya masalah, ya kan, dibutuhkan kerjasama. Misalnya contoh nih, ada orang tenggelam ya, di dalam lumpur. Dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Ada orang nyamperin. Orang nyamperin misalnya bawa apa ya? Bawa ini nih, kayak ada kayu atau tiang gini. Terus dia tolong, tolong. Maksudnya kan dia ambil kan, kayunya itu dia ambil, baru dia akan diselamatkan. Ini udah tolong, 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 dikasih kayu, dia nggak mau tarik kayu itu. Nah, itu seperti kayak sebuah ilustrasinya gitu ya. Saya kasih hal-hal yang sederhana ya. Gimana ya, kadang orang susah tuh udah dikasih makan di depannya, mesti disuapin juga. Jadi temannya bilang, nih ada IG Live bagus nih, ikut. Nggak ikut. Ini ada persekutuan doa MNC nih, hari Jumat, bagus nih. Ayo, siapa tahu kamu dapat jawaban dari firman Tuhan. Nggak mau ikut. Ini ada kebaktian online nih, hari Minggu. Memang kamu kan sudah bergereja, tapi kamu kan nggak aktif. Kebetulan nih temanya tentang keluarga. Kamu kan perlu tentang keluarga. Nggak mau ikut. Dikasih tips-tips, nggak dilakukan. Itu sama aja kayak kita pergi ke konsultan diet, kita pergi, kita pakai coach olahraga yang paling mahal, tapi kita nggak lakukan. Nih kayak saya misalnya, saya ketemu paling simpel ya hitung kalori. Ini saya udah booking nanti malam itu, saya pesan salad yang 250 kalori, 250 kalori sampai hari Selasa. Jadi saya sendiri mengatur. Kalau enggak ya nggak bisa, pasti naik lagi ke 98 kilo. Dalam hidup, kalau kita mau mengalami kematian yang agung itu, yang pertama harus punya kerinduan, yang kedua harus punya usaha. Terakhir ya, saya gambarin, ini lari itu udah susah, bikin malu, pejabat lari-lari. Yang kedua adalah naik pohon. Siapa yang terakhir pernah punya pengalaman naik pohon? Atau siapa yang pernah punya pengalaman naik pohon? Boleh tulis di chat nggak? Ini soalnya kalau khotbah Zoom gini ya, antara pembicara yang ngantuk tidur atau kita pesertanya tidur nih. Siapa yang pernah naik pohon atau sering naik pohon? Anybody home? Tapi saya nggak tahu boleh ngobrol nggak? Pernah dulu banget Pak Pendeta nih, Pak Vincent, terima kasih responnya. Saya nggak tahu usia berapa, tapi mungkin waktu masih muda ya. Naik pohon semua kecil, Pak Purba, terima kasih. Coba berapa orang lagi kita lihat. Ya oke, terima kasih untuk 2 orang yang respon. Jadi, ada Ibu Sri. Ibu Sri hebat juga ya bisa sampai naik pohon ya. Saya sendiri nggak pernah naik pohon. Kalau sekarang pun disuruh naik pohon, saya bingung gimana caranya naik pohon gitu. Ada orang-orang, when I was young, Pak Raja, ini Sopian, berarti Bapak ya Pak Sopian, thank you untuk responsnya. Jadi kita tuh baca firman mesti direnungkan gimana seorang pejabat dicuekin, orang nggak ngasih tempat tapi dia lari nggak peduli dan dia naik pohon. Saya rasa kalau dulu udah ada IG, itu IG story itu penuh jadi viral, pejabat naik pohon untuk lihat Yesus ya. Yang ketiga adalah terbuka. Yang pertama punya kerinduan, yang kedua usaha, yang ketiga kita perlu terbuka. Kalau kita mau mengalami kematian Yesus, kematian yang agung, dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia memberkati, dia melepaskan, dia mempromosi hidup kita, kita perlu belajar terbuka.
Yuk kita baca ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Coba kita lihat ayat ini baik-baik. Dia belum kenal Yesus, dia nggak tahu siapa Yesus, dan dia seorang pejabat. Nggak usah rumah pejabat, di rumah kita aja baru kenal orang. Misalnya coba ya saya ketemu sama Pak Steven, Pak Purba atau Pak Vincent, lalu mereka bilang, Pak Juan saya mau ke rumah Bapak ya. Di hati saya kenal juga belum, baru juga ketemu di Zoom sekali, belum tentu saya kasih masuk. Belum tentu saya bilang, oke saya bisa bilang, Pak maaf belum dulu deh, mungkin saya akan bilang gitu. Tapi Sakeus saking dia punya kerinduan, dia punya usaha, dia pengen hidupnya dipulihkan, dia punya kebutuhan untuk diterima, dikasihi, dia punya kebutuhan untuk bahagia. Dia bilang, oke, Alkitab bilang lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kita baca Ibrani 11 itu, iman adalah, definisi iman itu bahasa Inggrisnya ada kata now. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Iman adalah sekarang. Nah, banyak orang gagal mengalami kematian Yesus yang agung, karya Yesus yang memulihkan, menyelamatkan, memberkati, terlalu banyak mikirnya. Firman Tuhan itu ya dan amin, nggak pernah gagal. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya dapat satu kata, keterbukaan. Yuk kita buka satu ayat lagi, baru saya jelaskan sedikit di sini. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu, di pintu hati, dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu ya, kalau ke dokter, kalau nggak buka susah. Dokter tuh tanya detail ya. Coba lihat matanya, mata kita diginiin ya. Coba lihat lidahnya. Coba buka bajunya. Apa sih dok buka-buka baju? Ya namanya dokter kalau nggak buka baju gimana? Terus dokter bilang gimana buang airnya? Jernih, keruh, sedang, sering atau jarang? Ih kok udah nanya-nanya kencing orang ya kan? Terus kita belum jawab gitu ditanya, kamu meler nggak? Keluar ingus dok, maksudnya iya. Nah ingusnya itu encer, bening, kental, terus warna hijau atau gimana? Ih orang kencing, udah nanya-nanya kencing orang, nanya ingus orang lagi warnanya apa, ya kan? Ingus kita belum jawab, dokternya udah tanya lagi. Buang air besarnya gimana, lancar nggak? Mencret gitu atau keras? Atau ancur-ancur atau lengket? Nah warnanya apa? Hijau, coklat atau hitam? Karena dokter takut dong kalau ada hitam ada darah. Udah nanya kencing, dan nanya ingusnya kental atau enggak, warnanya apa? Nanya nya lagi warna apa? Terus dokter bilang gini, sekarang ayo coba saya suntik deh. Ya, siap dok. Loh, Bapak tidur, balik belakang, buka celananya, saya suntik di pantat. Dok, buka-buka pantat orang, dia bilang di jidat aja. Kan nggak bisa. Kita datang ke dokter aja, kalau nggak terbuka nggak bisa. Saya melihat ada banyak orang nggak bisa pulih, nggak bisa diberkati karena dia nggak terbuka dalam hidupnya. Dia nggak jujur, Tuhan ini aku apa adanya. Aku terikat dengan pornografi. Aku terikat dengan seks. Aku terikat dengan drugs. Aku terikat Tuhan dengan selingkuhanku. Misalnya, suami istri konseling, bahas keuangan, nggak terbuka. Utangnya ada di mana aja, pola hidupnya. Karena saya kalau beresin orang, sekarang kan udah ditolong sama ketua sel semuanya kan. Dulu saya sama istri tuh. Saya bilang kamu tulis, saya ada formnya semua bagaimana bimbing orang dan mereka ngalami financial freedom. Kamu punya penerimaan berapa? Oke, savingnya kamu berapa? Asuransi kamu ada di mana aja? Berapa pertanggungannya? Tipe asuransinya apa? Jiwa, penyakit kritis, berapa lama? Lalu saya tanya, kamu bisa rincian nggak? Pengeluaran kamu apa aja? Nah orang-orang nggak bisa gitu, kita nggak bisa tolong pulihkan. Jadi setiap kali datang, Pak, tolong Pak, jatuh tempo, rumah mau disita. Pak, tolong Pak, ini kartu kredit, debt collector udah teriak-teriak di depan. Saya bilang gini, kalau kamu nggak terbuka gimana saya mau tolong kamu? Pendeta aja, orang aja nggak bisa tolong kita, apalagi Tuhan. Pertanyaannya gini,
Apa masalah saudara? Apakah kita ingin mengalami karya kematian Tuhan di kayu salib menolong merubah hidup kita? Terbuka. Kita perlu punya satu orang di mana kita bisa accountable, terbuka apa adanya, tapi orang itu mau cover kita. Orang itu bisa ngomong apa aja dengan kita, tegur kita, kasih nasihat, dan kita nggak marah, dan kita bilang ini, thank you, I need those things. Saya butuh bimbingan itu, dan kita lakukan. Itu namanya terbuka. Zacchaeus ketemu dengan Yesus yang luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, bertobat. Jadi yang pertama, kita harus punya kerinduan. Yang kedua, harus punya usaha. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Yang ketiga adalah terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bertobat. Bertobat. Kita boleh Kristen dari lahir. Ada orang saking sombong bilang ini, Pak, saya tuh waktu keluar dari rahim ibu udah gak nangis lagi. Saya bilang, shalom dok. Keren sekali, dari lahir keluar udah shalom. Ayat 8, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini baru ketemu Yesus loh. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, bertobat tuh punya arti seperti begini. Yang pertama, merubah cara berpikir. Itu arti bertobat, merubah cara berpikir. Yang kedua, berbalik dari dosa. Dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Saya ulangi, bertobat punya 3 arti, merubah cara berpikir, berbalik dari dosa, memperbaiki kesalahan. Kita boleh Kristen, boleh aktif di gereja, mau pendeta sekalipun, tapi kalau nggak ada 3 hal ini dalam hidup kita, berarti kekristenan kita belum mengalami kematian Yesus. Karena orang yang mengalami kematian Yesus, responnya pasti bertobat. Coba bayangin ya, peraturan di sana itu, kalau orang beri amal itu cuma 5% dari penghasilan. Jadi kalau penghasilannya 1 juta, itu dia ngasih 50.000, itu udah bagus banget. Lagi, hukum Taurat itu bilang kalau kita peres orang, itu dia cuma bayar bunga 20%. Ini sampai sekarang matematika saya nggak ketemu. Ya, dia berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Misalnya, kekayaan dia 1 juta, 500.000-nya halal, setengahnya ya. 500.000-nya halal, lalu 500.000-nya hasil korupsi kan. Nah, saya ambil dari yang setengah dari milikku, misalnya dari 500.000-nya saya ambil. 250.000 dia kasih kepada orang miskin. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara dikasih duit seneng nggak? Ih, nggak asik nih, PDMNC ditanya nggak jawab, dicat dong. Bapak Ibu Saudara dikasih uang seneng nggak? Aduh ya ampun, pada nggak seneng uang semuanya. Itu dong, Pak Purban yang aktif sekali. Naik gaji, bonus, 7 kali lipat gaji. Wow, itu Kristen sekali, happy ya. Seneng kan? Sama yang ngasih uang, jadi baik nggak? Jadi baik lah. Jadi deket, ternyata kita lihat dia sombong, ternyata baik juga lu ngasih duit gue 100 juta. Iya kan, jadi baik kan? Zacchaeus dibenci orang, ketemu Yesus bertobat, masalahnya selesai. Hubungan jadi baik. Itu Bu Risma ya sama Pak Henry seneng banget. Ya sama saya juga seneng, cuma saya belum ada yang nanya. Nah, jadi ingat uangnya 1 juta, kalau setengahnya 500.000 halalnya dia, setengah dia kasih ke orang miskin. Seneng. Orang miskin seneng. Yang tadinya benci dia, orang jahat, udah pendek, jahat, hidup lagi. Sekarang jadi, wah Pak Zacchaeus, selamat pagi. Pak Zacchaeus, shalom. Orang jadi baik sama dia. Terus dia bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, kan kukembalikan 4 kali lipat. Misalnya 500.000 itu hasil peras dia, koruptor. Dia kembalikan 4 kali lipat, kan itu gede. Orang Taurat cuma bilang 20% kok. Kalau dia peras 500.000, harusnya dia balikin 500.000 plus 100.000. Tapi dia kembalikan 2 juta. 1,5 jutanya dari mana? Itu yang sampai sekarang saya nggak ketemu. Tapi itu Zacchaeus luar biasa. Orang yang diperes, yang udah ngutukin dia, biar umur pendek lu, biar kesambar geledek, digigit anjing rabies, kejatuhan helikopter lu, udahlah kayak begitu macam-macam. Tiba-tiba dibalikin 4 kali lipat. Wah, apa nggak seneng? Coba yang pernah bayar pajak tuh, pajaknya mungkin pernah dikerjain, dibalikin 4 kali lipat, seneng kan? Terjadi pemulihan. Makanya Yesus bilang hari ini terjadi keselamatan di dalam hidup rumah, di dalam rumah ini. Saya selesai, waktu saya tinggal 2 menit.
Bapak Ibu jangan sampai tiap tahun Jumat Agung lewat gitu aja, Paskah lewat gitu aja. Sekarang kan onsite dulu offline online kan, dulu onsite udah ikut Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Palem, Minggu Paskah, nggak rubah-rubah hidupnya. Doa saya hari ini kita ngalami kematian Yesus yang agung, yang luar biasa. Kalau Zacchaeus ditolong dan dipulihkan, kebutuhannya dijawab, Bapak Ibu Saudara pun akan mengalami Tuhan menjawab kehidupan kita. Ada 4 respon terhadap kematian yang agung. Yang pertama, kita mesti punya kerinduan. Coba habis kebaktian ini cari kebutuhan kita apa dan datang pada Yesus. Yang kedua adalah punya usaha. Sekecil apapun, saya dinasehatin apapun saya catat, nggak semua saya ikutin. Oh, mesti weight training biar ada muscle. Saya lakukan itu seminggu 2-3 kali. Benar. Masa otot saya naik, lemaknya berkurang. Terus makanan kalau bisa jangan deep fried. Hilangin manis, saya kurangin. Benar, sekecil apapun nasihat dari orang-orang yang benar-benar di bidangnya, saya lakukan dan dampaknya luar biasa. Terakhir saya check up, dokter bilang ini, bagus sekali hasilnya. Yang ketiga, terbuka. Makanya orang paling senang untuk ngajarin saya karena saya terbuka. Saya bilang keadaan saya gini, gimana ya? Orang ngajarinya enak. Dan yang terakhir adalah bertobat. Bertobat punya 3 arti dan saya berharap kita semua hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Siang ini dalam waktu yang singkat kami belajar tentang kematian yang agung. Aku berdoa bukan hanya Zacchaeus yang dipulihkan, tapi setiap kami dipulihkan. Mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Karena dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Biar kami anak-anak-Mu menikmati kelimpahan itu. Berkati semua yang hadir dalam persekutuan doa ini. Berkati pimpinan dari MNC, semua direksi, manajer, supervisor, staff, semuanya diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya selesai, saya serahkan kepada worship leader. Tuhan berkati. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Juan Mogi, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk pelayanannya selalu. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pengumuman. Laporan KES dan PIC Diakonia bisa Bapak Ibu Saudara lihat yang tertera. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin menabur untuk kemuliaan nama Tuhan, boleh menghubungi PIC yang tertera. Selanjutnya, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan boleh melalui QR dan untuk nomor rekening atas nama Ibu Kristina Asmaradewi. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku layak Kau Tuhan. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Selanjutnya doa syafaat oleh Katina dan nanti ditutup oleh Bapak Pendeta Juan Mogi untuk doa berkat. Iya, mohon maaf untuk doa syafaat boleh Bapak Stephen yang berdoa untuk doa syafaat. Terima kasih. Okay, let's pray.
Praise the Lord, Father, for this wonderful afternoon that we in our working place can come together to worship you, Lord. We thank you for your presence with us. Lord, we humble ourselves and say, Lord, make your grace and your light shine in us, Lord. Forgive us and sanctify us that, Lord, we can bring glory to your name, O Lord Jesus. We thank you, Lord, for your word today through Pastor John Mogi. I pray, Lord Jesus, your anointing will continue to increase in him and bring many blessings to many people, O Lord. Bless him and his family. Father, we also pray for PDMNC Center. We thank you, Lord, for in our place where we work, we can come together as a family to praise and worship you, because that is the most important thing, O Lord. Because what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? So Lord, I pray, Lord Jesus, that our focus will be upon you. Bless everyone in PDMNC Center. Bless Lord Pastor Vincent, also our Ketua, Pak Chris, and all pengurus, Lord. I pray your blessings upon each and everyone, that we may continue to be able to serve you. Father, we also pray, Lord, for our CEO, Bapak Haritano Sudibyo. Lord, I pray your blessings upon him and his family, O Lord. Bu Liliana and Bu Jessica and all others in the family, Lord, I pray your grace be upon them. Father, I pray your wisdom will come upon them to be able to make decisions, to have the foresight. And also, Lord, I pray, Lord, that you will lead them, because many lives depend in this company, Lord Jesus. I also pray, Lord, for if anyone is sick in our company, we pray, Lord, for your healing hands. I pray, Lord, if people have emotional problems in their work or work-related stress, I pray, Lord, that your grace will be there sufficient for them, O Lord Jesus. Father, we also pray for our city, Jakarta. I pray, Lord, there will be continued peace in our city. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan. I pray, Lord, that our city will continue to progress and protect us, Lord, because we are so many people, and transportation and markets. I pray, Lord, protect us against the virus COVID, Lord Jesus. We also pray, Lord, for all the people of Indonesia. I pray, Lord, your blessings and peace will be upon this nation, that, Lord, whatever race we are and whatever religion we are, there will be your love and grace uniting us together, Lord. Bless our President, Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers, governors, Bupati, Wali Kota, and also, Lord, all the anggota DPR and all political leaders and decision makers, Lord. I pray, Lord, your grace will be upon them. I pray, Lord, for continued peace in this nation. And also we pray, Lord, for those who are sick in this nation, I pray healing. Also, Lord, bless the COVID medicine, Lord, because vaccine, because many complications we see, and we pray, Lord, for your protection, Lord Jesus. Lord, let this pestilence pass away, and also, Lord, that your light will shine into our nation. We thank you and praise you for your grace. In Jesus' name. Pastor Mogi. Oke. Terima kasih Bapak untuk siang ini. Aku berdoa untuk semua yang mengikuti ibadah ini. Bapak yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amen. Thank you, Selamat siang. Pastor. You're welcome. Have a blessed day, everyone. Yes. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Juan Mogi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati selalu. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat. Sampai berjumpa di persekutuan doa selanjutnya. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Juan Mogi, Tuhan berkati.